Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pertemuan ke-11 ya teman-teman ya. Pertemuan ke-11 kita akan insya Allah membahas dua materi sekaligus ya. Ini saya nomor 11 walaupun di sini pertemuan ke-9. Ini untuk pertemuan 11 dan sebenarnya ini untuk pertemuan 12, tapi tidak apa-apa, kita sekaliguskan saja supaya nanti kalau masih ada sisa waktu bisa kita pakai untuk kisi-kisi atau latihan ya. Ya, kita akan membahas tentang turunan tingkat tinggi atau turunan lebih dari satu kali turunan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan berdoa ya. Nah, dalam bab turunan tingkat tinggi ini ada turunan fungsi parameter dan turunan fungsi tingkat tinggi. Kita langsung saja. Nah, seperti ini ya. Turunan fungsi parameter ya. Saya perkecil biar mudah. Untuk turunan fungsi parameter jika diketahui Y sama dengan fungsi yang memiliki variabel T, kemudian jika diketahui X sama dengan fungsi G yang memiliki variabel T, maka Y aksen atau kalau kita mencari dy per dx ya, turunan Y terhadap X itu sama saja turunan Y terhadap T dibagi turunan fungsi X terhadap T ya. Jadi atas diturunkan yang Y atas diturunkan terhadap T, yang bawah fungsi X-nya diturunkan terhadap T. Ini untuk turunan pertama ya. Untuk turunan pertama. Kemudian turunan kedua itu sebenarnya turunan pertama diturunkan lagi gitu. Nah, untuk turunan kedua atau Y aksen 2 ini dilambangkan dengan d kuadrat Y per dx kuadrat. Ini cuma lambang ya bagian sini ya. Yang terpenting teman-teman ini yang perlu diingat ya. Tadi kita sudah punya dy per dt. Nah, kalau di turunan kedua ini, maka dy per dt-nya diturunkan lagi terhadap t ya. Jadinya apa? dy per dt, depannya ada d per dt. Artinya, tadi yang sudah didapatkan, si dy per dt itu diturunkan lagi terhadap t. Kemudian dibagi dengan dx per dt. Nah, bagian pembaginya ini atau penyebutnya ini masih sama ya. Tidak diturunkan secara double ya. Tidak d per dt dari dx per dt, tidak, pembaginya tetap sama ya. Berarti yang di atas saja yang diturunkan dua kali ya. Ini ya dicermati ya teman-teman ya. Jadi untuk Y aksen, kalau di sini yang dimaksudkan Y aksennya itu adalah dy per dx, berarti fungsi Y diturunkan terhadap fungsi X. Kita lihat bahwa Y tadi adalah fungsi terhadap T dan X tadi adalah fungsi terhadap T, maka masing-masing ya, Y yang di atas turunkan terhadap T, kemudian X yang di bawah turunkan terhadap T ya. Ya sama saja kan, ini dt-dt-nya dicoret kan, ketemu dy per dx. Tapi tahapnya adalah karena Y tadi adalah fungsi terhadap T, maka turunkan dulu terhadap T dibagi dengan fungsi X diturunkan terhadap T ya. Gitu ya, itu yang dy per dx. Kemudian di sini Y aksen, kita sudah punya dy per dt ya, bagian pembilangnya diturunkan lagi terhadap T ya, dy per dt diturunkan lagi terhadap T dibagi dengan dx per dt, atau tadi yang sudah kita hitung ya, turunan dari fungsi X terhadap T. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jika diketahui Y sama dengan 2T kuadrat plus 3T dan X sama dengan 1 ditambah 2T, maka dy per dt, turunan fungsi Y terhadap variabel T, itu adalah turunan biasa saja. 2 dikali 2 pangkat T, 2 kali 2 kali T pangkat 2 min 1. Berarti 4 kali T. Ditambah turunan dari 3T itu 3 ya. Kemudian turunan dari fungsi X terhadap T, bagian ini aja, bagian koefisiennya aja. 2T diturunkan 2 ya. Kita sudah punya dx per dt, dy per dt. Maka dy per dx-nya kita tinggal masukkan aja bagian ini di pembilang, bagian dx per dt-nya di pembagi ya. Ketemu 2T plus 3 per 2. Ya. Kemudian d kuadrat Y per dx kuadrat atau Y aksen 2 ya. Kalau tadi ini Y aksen 1, ini Y aksen 2 atau turunan kedua. Hati-hati, di sini ada yang saya ganti ya. Dari cetakannya keliru mungkin, ini tulisannya dy per dx. Harusnya kalau merujuk pada rumus yang tadi, ini adalah d per dt kali dy per dt dibagi dx per dt ya. Di rumus yang awal tadi ya. Rumus patokannya tadi. Ini ya.
bagian atas adalah dy per dt diturunkan lagi terhadap t ya. Ini juga kita sudah punya dy per dx, sudah punya dx per dt, sudah punya dy per dt. Berarti yang atas ini adalah untuk turunan kedua. dy per dt ini saya kasih titik ya, bagian ini maksudnya saya ganti dy per dt ini ya. dy per dt diturunkan terhadap dt dibagi dx per dt. Nah, dy per dt-nya berapa tadi? Ini ya, dy per dt-nya 4t plus 3. Kalau diturunkan lagi terhadap t berarti 4 ya. Koefisien 4t kalau diturunkan lagi itu 4 ya. Berarti 4. Dx per dt-nya berapa? Dx per dt-nya 2. Berarti 4 per 2. 4 per 2, 2 ya. Ini harusnya yang di sini adalah dy per dt kalau kita merujuk pada rumus yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman nggak usah bingung ya, ini sudah saya ganti ya. Dy per dt berarti tinggal dimasukkan dy per dt-nya yaitu 4 ya. 4t plus 3 ya, dy per dt diturunkan lagi terhadap t, berarti 4t plus 3 diturunkan terhadap t, 4 ya. 4t diturunkan terhadap t itu 4. Berarti 4 per 2. Hasilnya 2. Nah, ini ya. Nah, ini kan tulisannya seperti ini ya. Tadi kan yang contoh yang pertama dy per dx. Ini sebenarnya yang contoh kedua dy per dt. Oh, tadi berarti salah ketik ya. Yang contoh pertama tadi ya. Ini merujuk pada rumus yang pertama ya. Merujuk pada rumus dasarnya tadi untuk y aksen 2. Nah, sekarang kita punya y sama dengan cos t. Berarti ini adalah ft ya, cuma cos t ya fungsinya. Dan x sama dengan sin t. Ini gt, fungsi g terhadap t atau fungsinya adalah sin t ya. Maka dy per dt turunan dari y terhadap t itu adalah cos itu diturunkan min sin ya. Kemudian turunan dari t itu 1, berarti min sin t kali 1 ya. Kemudian dx per dt turunan dari x terhadap t itu sin t diturunkan itu cos t dikali ini. Berapa t-nya? 1t turunkan kali 1. Kalau nanti sin 2t berarti 2 kali cos t ya. Berarti sin t turunannya apa? Misalkan sin 2t ya. Misalkan x sama dengan sin 2t berarti turunan dari sin 2t itu cos 2t dikali turunannya 2t kali 2 berarti. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Di sini tidak selesai sampai di trigonometrinya saja yang turunkan, tapi Anda lihat di sini. Bagian sudutnya ini ada fungsi enggak? Ini ada tapi 1 ya koefisiennya, berarti cuma dikali 1. Kalau misalkan 3t ya berarti kali 3, turunannya 3 kan turunannya 3t kan 3 gitu. Kebetulan ini 1 ya. Oke, sekarang dy per dx-nya, dy per dx berarti fungsi y diturunkan terhadap t dibagi fungsi x diturunkan terhadap t ya. Nah, fungsi y diturunkan terhadap t tadi sudah punya ya di sini. Min sin t yang dx per dt-nya adalah cos t. Nah, sin per cos ya itu adalah tangen, tapi karena minus ya min tangen t ya. Kemudian ini y aksen 2 atau d kuadrat y per dx kuadrat turunan kedua dari ini ya. Kalau ini y aksen 1 turunan pertama, turunan keduanya ini. dy per dt diturunkan lagi terhadap t dibagi dx per dt. dy per dt-nya adalah min tangen t ya. Min tangen t. Ini keliru lagi nih yang dimasukkan ya. Hati-hati teman-teman, ini belum saya ganti ya. Di sini yang dimasukkan adalah dy per dx. Harusnya kalau merujuk pada rumus pertama yang dimasukkan adalah dy per dt. Nah, dy per dt-nya berapa? Min sin t. Ya, ini min sin t ya harusnya ya. Min sin t diturunkan terhadap t berarti apa? Min cos t ya. Dx per dt-nya itu cos t, berarti min cos t dibagi cos t min 1 hasilnya ya. Ini yang dimasukkan di sini, padahal di sini sudah jelas ya dy per dt ya. Yang dimasukkan malah yang dy per dx yang min tangen t. Kalau merujuk pada rumus pertama, saya patokannya pakai yang ini ya. Itu dy per dt diturunkan terhadap t. Yang dimasukkan di sini adalah dy per dt-nya, bukan dy per dx ya. Karena di contoh di sini itu dy per dt. Harusnya yang dimasukkan adalah yang min sin t diturunkan lagi terhadap t.
turunannya yaitu min cos T. Kalau dibagi cos T, min 1. Ya, ini kalau dimasuki dy per dx, hasilnya seperti ini. Tapi, oke lah, nanti saya konfirmasi lagi ya, sebentar ya. Kalau kita merujuk pada rumus dasarnya yang ini ya, saya berpegangnya yang dy per dt, karena rumusnya ini. Cuma dicontoh kok beliau mungkin lupa ya, salah tulis atau bagaimana begitu. Nanti kita cek lagi dari sumber yang lain ya, di video nanti saya selipkan. Oke teman-teman, sabar dulu. Kalau kita berpegang pada rumus yang pertama, yang dimasukkan di sini adalah dy per dt, bukan min tangan t yaitu, tapi dy per dt-nya ini adalah min sin t ya. Oke, sekarang kita lanjut aja dulu. Turunan fungsi tingkat tinggi ya. Diberikan fungsi y sama dengan fx ya. Turunan pertama dy per dx atau f aksen x, f aksen 1. X itu sama dengan y aksen 1. Turunan kedua itu d kuadrat y per dx kuadrat atau f aksen 2x ya. Turunan dari fx yang kedua itu sama dengan y aksen 2. Kemudian turunan ketiga juga seperti ini ya. Ini membingungkan ya kalau seperti ini ya. Jadi begini, maksudnya gini aja, yang dipakai yang ini yang ada aksennya ini nggak usah dihiraukan. Maksudnya turunan ketiga dari dy per dx, d pangkat 3y per dx pangkat 3 ini adalah turunan ketiga, artinya f aksennya ada 3 ya. Turunan fx yang ketiga sama dengan y aksen 3 ya. Turunan ketiga. Maka turunan ke n kalau dirumuskan seperti ini ya. F turunan ke n sama dengan y pangkat n ya. Y pangkat n. Oke, kita coba, kita lihat di contoh soalnya ya. Nah, ini malah kontradiktif ya. Ini jangan dihiraukan dulu ya teman-teman ya. Harusnya kan kalau rumus turunan. Jadi di sini misalkan f pangkat nx ya, di sini n kali y pangkat, di sini harusnya n faktorial kali y pangkat n min n ya. Kalau di sini f turunan ke n, turunan fx ke n gitu, berarti di sini adalah n faktorial dikali y pangkat n min n ya. Jadi ketemunya bilangan konstanta karena variabelnya itu kalau diturunkan lama-lama menjadi pangkat 0 ya. Nah, ini bukan y pangkat n, tapi harusnya di sini n faktorial dikalikan dengan y pangkat n min n atau pangkat 0 ya. Nanti ada penjelasannya lagi. Ini mungkin istilahnya insight, tapi insightnya ada yang, mohon maaf ya, salah ketik, saya tidak menyalahkan, tapi ya mungkin ketika keliru mengetik aja gitu. Karena kalau ini aksen kemudian disama dengan ini kontradiktif, ini kan pangkat ini. Sementara ini yang diturunkan pangkatnya berkurang ya. Kalau diturunkan biasanya, nah turunan pertama dari y pangkat n itu kan n kali y pangkat n min 1. Kalau diturunkan lagi n dikali n min 1 kali y, kemudian pangkat n min 2 dan seterusnya. Maka nanti kalau ketika turunan ke n ya, y diturunkan ke n itu sama saja n faktorial dikali y pangkat n min n pangkat 0 ya. N faktorial kali y pangkat 0 ya. Nah, ini coba ini dalam contohnya ya. Fx sama dengan 4 kali x pangkat 3 min 5x kuadrat. Nah, ini f aksennya turunan pertamanya tinggal turunkan aja ini. 4 kali 3 x kuadrat ya, atau 12x kuadrat, kemudian min 5 kali 2 kali x, min 10x. Ini turunan yang pertama. Turunan kedua atau f aksen x tinggal diturunkan aja ini. 12 kali 2x min 10 ya. Kemudian turunan ketiga, nah turunan ketiga kan lama-lama ini pangkatnya x kan
berkurang min 1 toh. Lama-lama pangkatnya menjadi 0. Ya, turunan ketiga dari 24 X min 10 itu 24 ya. 24. Nah, 24 karena ini kali X pangkat 0 ya, 24 kali X pangkat 0. Ini kalau diturunkan lagi 0 ya. Turunan keempat dari konstanta itu 0 ya. Jadi turunan ke n dari suatu fx itu adalah 0 ketika n lebih besar dari 4 ya. Kalau n-nya masih lebih kecil dari 4 ada ya turunannya ya. 24 kali X pangkat 0 ya. Jadi 24 dikali X pangkat 0, kalau X pangkat 0 diturunkan kan berarti 0 dikali X pangkat min 1. Nah, 0 dikali X pangkat min 1 kan 0. Jadi turunannya kalau sudah lebih dari 4 ya 0 hasilnya. Turunan sudah lebih dari turunan keempat itu 0 ya. Itu ya. Intinya ini F turunan tingkat tinggi itu turunan diturunkan lagi begitu. Tentukan turunan keempat dari sin 2x ya. Nah ini Y aksen berarti turunan pertama itu adalah turunan dari sin 2x ya. Sin 2x diturunkan cos 2x dikali turunannya 2x. 2 cos 2x ya, turunan pertama. Kemudian Y aksen 2 atau turunan kedua dari turunan pertama, turunan kedua dari ini, maka kita tinggal turunkan aja dari yang sudah diturunkan. Turunan kedua berarti turunannya 2 cos 2x ya. 2 dikali turunannya 2x itu 2 cos 2x diturunkan adalah min sin 2x. Berarti min 2 kali 2 sin 2x ya. Betul, min 2 kuadrat sin 2x. Kemudian Y aksen ketiga, turunan ketiganya berarti ini aja. Dari Y aksen 2 turunkan lagi. Berarti min 2 kuadrat kalikan 2 turunan dari sin 2x itu adalah cos 2x. Nah, berarti min 2 pangkat 3 cos 2x. Kemudian turunan keempat tinggal dari turunan Y dari Y pangkat Y aksen 3 diturunkan lagi aja. Min 2 pangkat 3 dikali turunannya 2x kali 2 dikali min sin 2x. Karena turunan dari cos 2x itu min sin 2x berarti plus ya hasilnya. Kalau turunannya turunan ke yang n genap ya. Nah, di sini jadi berarti turunannya koefisiennya cos, pangkatnya sama dengan turunan keberapa. Kalau ganjil dia min, kalau genap dia plus ya. Kemudian turunan dari cos 2x-nya apa? Gitu hasilnya. Ya ini cuma masalah ketelitian aja ya. Urut, jangan sampai Anda keliru menurunkan salah menurunkan satu step aja, ini berikutnya salah juga. Ya, yang pertama bentuk ini, kemudian turunkan. Berarti turunannya 2x itu 2. Turunan dari sin 2x cos 2x, berarti 2 kali cos 2x. Kemudian Y aksen atau turunan keduanya turunkan aja dari yang sudah diturunkan, yang di atas. Berarti 2 kali turunannya 2x itu 2 dikali turunan dari cos 2x adalah min sin 2x, berarti minus. Ya. Oh, rupanya ini turunan kedua pun ini ya minus ya. Baru pas turunan keempat dia pangkatnya koefisiennya plus ya. Berarti tadi saya keliru ya, kesimpulannya nggak seperti itu. Nggak berarti kalau pangkatnya genap di sini plus, nggak. Yang penting teman-teman cermat aja ya. Anda runut dari sebelum diturunkan, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga sampai turunan yang diminta ya. Di sini mulai turunan keempat itu kalau genap positif, kalau tidak genap ini negatif ya. Tapi di turunan kedua masih negatif karena pengaruh dari ini cosnya ini. Cos 2x diturunkan kan min sin x, dapatnya min sin 2x ya. Sehingga negatif ini. Ya, yang penting teman-teman cermat dan tahu cara menurunkannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ini ya yang turunan tingkat tinggi ya, yang d kuadrat y per dx kuadrat ya, kita selidiki nanti dari sumber yang lain coba. Yang benar itu d per dt dari dy per dx atau d per dt dari dy per dt ya.
Oke, sekarang tentukan turunan ketiga dari fx sama dengan 2x plus 3 pangkat 4 ya. Nah, turunan pertamanya yaitu dy per dx ya. Fungsi fx diturunkan terhadap variabel x ya. Turunan pertamanya adalah 4 kali 2x plus 3 pangkat 4 min 1 atau pangkat 3. Dikalikan dengan turunan di dalamnya, 2 ya. Sama dengan ini. Kemudian, turunan keduanya, ya ini aja, hasilnya ini diturunkan lagi. Berarti 8 ini ya, ini langsung berubah nih. Berarti ini 16x. Nah, ini turunkan aja bagian ini. Berarti kalau diturunkan 8 kali 3 kali 2x plus 3 pangkat 2 kalikan dengan turunannya ini 2 ya. 8 kali 3 24. 8 kali 3 24 kali 2x plus 3 pangkat 2 kali 2 ya. Oh ya, ini udah. Hasilnya ini ya 48 kali 2x plus 3 pangkat 2. Ini untuk turunan yang keduanya. Kemudian turunan ketiga ya ini turunkan lagi aja. Ini turunkan lagi, berarti turunan ketiganya itu dari turunan kedua diturunkan lagi. Berarti 48 dikalikan dengan 2. 48 kalikan dengan 2 dikali 2x plus 3 pangkat 1 kali 2. Ini bukan kali 3 ya, harusnya kan kali 2. 48 kali pangkatnya diturunkan ke sini kali 2x plus 3. Kemudian dikali turunannya 2x itu 2. Ini 2, harusnya 48 kali 2 kali 2x plus 3 pangkat 1 kali 2. 2-nya ini yang tadi pangkatnya, kemudian turunannya 2x ya. Keliru ini. Ini bukan 48 kali 3 kali 2 ya. Nah, gitu intinya teman-teman merunut secara teliti ya dari setiap turunan. Kemudian kalau turunan berikutnya tinggal turunkan aja dari atasnya ya. Ini sebelum diturunkan, turunan pertama dari bentuk ini diturunkan, turunan kedua dari bentuk turunan pertama diturunkan lagi ya, hasilnya ini. Turunan ketiga dari bentuk turunan kedua diturunkan lagi ya. Hasilnya ini ya 48 kali 2 kali 2x plus 3 pangkat 1 kali 2, bukan kali 3 ya. Salah ketik ini mungkin. Ya. Berarti ini tadi ini diturunkan berarti 8 kali 3. Ini harusnya 8 kali 3. Kalau merujuk ke sini kan 4. Kalau merujuk ke sini kan ini 4 dikali 2x plus 3 pangkat 3 ya kali 2. Oke, kita ulangi dulu. Yang pertama ya, yang pertama sebelum diturunkan, turunan pertamanya adalah 4 dikali 2x plus 3 pangkat 3 dikali turunannya 2. Turunannya 2x 2. Benar, ini benar. Kemudian diturunkan lagi, ini berarti di sini keliru ya. Di sini keliru. Diturunkan lagi berarti 8 kali pangkatnya ini turun kali 3 dikali 2x plus 3 pangkat 2 dikali turunannya 2x kali 2. Ini kurang 3 di sini. 8 kali 3 kali 2x plus 3 kuadrat kali turunannya 2x 2. Hasilnya berapa itu ya? 8 kali 3 24 kali 2x plus 3 kuadrat kali 2 48. Benar ya, 48. Cuma di sini aja yang keliru. Ini harusnya 4 diturunkan lagi, harusnya 48 kali 2 dikali 2x plus 3 pangkat 1 kali turunannya 2x kali 2. Berarti 48 kali 2 kali 2x plus 3 kali 2. Ini cuma ini aja yang keliru ya. Di sini harusnya 48 kali 2. Oke, kita lanjut. Nah, memang beberapa kalau kita mencermati ada yang turunan tingkat tinggi itu berpola ya. Berpola. Tadi ada yang ternyata tidak berpola, jadi kita harus teliti dari
Yang penting kita tahu cara merunutnya ya. Dari sebelum diturunkan 1, diturunkan kedua, turunkan ketiga. Ada bentuk-bentuk yang kita harus hati-hati. Tapi ada juga ya bentuk yang sudah polanya pasti ya. Nih misalkan Y sama dengan X pangkat N. Turunan pertamanya berarti N kali X pangkat N min 1. Turunan keduanya N dikali pangkatnya kali X. Kemudian pangkat N min 1 min 1. N min 2. Berarti ini seperti faktorial ya. Turunan ketiganya berarti dari turunan kedua diturunkan lagi. N kali N min 1 kali pangkatnya itu N min 2 kali X pangkat N min 3. Nah, maka lama-kelamaan kalau misalkan Y diturunkan ke N, ya berarti di sini tinggal N faktorial dikalikan X pangkat N min N seperti yang saya bicarakan tadi ya. Berarti karena X pangkat N min N itu pangkat 0 atau X pangkat 0 itu 1, maka di sini hasilnya untuk Y turunan ke N itu adalah N faktorial. Hasilnya konstanta ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini berlaku untuk X, Y sama dengan X pangkat N. Ya, ini misalkan kita masuki 3 ya. Misalkan ini Y turunan ketiga kan berarti 3 dikali 2 dikali 1 X pangkat 0 ya. Memenuhi pola seperti ini berarti ya. Sama saja 3 faktorial. Begitu. Jadi ini yang berpola, kemudian ini juga berpola ya. Carilah rumus umum atau rumus yang sudah terpola ya dari turunan ke N pada fungsi Y sama dengan 1/X atau X pangkat min 1. Turunan pertamanya yaitu min 1 dikali X pangkat min 1 min 1 atau X pangkat min 2. Turunan keduanya yaitu turunkan saja dari turunan pertamanya. Min 1 kali min 2 kali X pangkat min 3. Turunan ketiganya, nah pakai aja turunan dari turunan kedua. Min 1 kali min 2 kali min 3, kemudian dikali X pangkat min 4. Ya. Kemudian kalau kita turunkan terus lama-kelamaan kan seperti ini. Ini 3 ya. Min 1, min 2, min 3 kali min N ya. Kalau kita cermati ini kalau misalkan turunannya ganjil berarti min 1 pangkat N, ya kan? Min 1 pangkat N dikalikan dengan N faktorial. Kemudian dikalikan dengan dikalikan dengan X pangkat min N min 1 ya. Seperti itu ya. Nah, ini rumusnya. Jadi turunan ke N dari ini, dari Y sama dengan 1/X itu kalau dirumuskan polanya adalah min 1 pangkat N dikali N faktorial. Ya, jadi min 1 pangkat N menentukan kalau N-nya itu turunan ganjil maka hasilnya koefisiennya itu negatif. Kalau N turunan ke N-nya itu turunan ke yang N genap, maka di sini min 1 pangkat N genap itu pasti positif 1 ya kan. Nah, kemudian kalikan N faktorial, polanya sudah jelas ya, N faktorial dikalikan dengan X pangkat min N min 1 ya. Karena tadi setiap kali diturunkan itu minnya bertambah 1. Ini turunan pertama kan N ya, N min 1 min 1 ya kan. Turunan pertamanya tadi min 1 X pangkat min 1 ya. N-nya 1 min 1. Berarti sama saja min, kalau 1 berarti min N min 1 ya. Min N min 1. Kemudian kalau 2 min N min 2. Ya, ini pas turunan ketiga berarti dia min 3 min 1. Pas turunan kedua min 2 min 1. Benar. Berarti polanya adalah
X pangkat min N min 1 gitu ya. Kemudian sini min 1 pangkat N kali N faktorial. Nah ini teman-teman, cara rumus umum turunan ke N dari fungsi Y sama dengan E pangkat 1 plus 2X. Hati-hati ya dengan pangkatnya ini. Rumus dari turunan E pangkat 1 plus 2X itu sama saja, masih sama seperti ini, dikalikan dengan pangkatnya ini kan ada fungsi X-nya ya. Dikalikan dengan turunan dari pangkatnya ya. Oke. Turunan pertamanya itu adalah E pangkat 1 plus 2X. Kalau diturunkan itu kan masih tetap sama ya. E pangkat X diturunkan itu adalah E pangkat X. Kalau E pangkat 2X diturunkan hasilnya E pangkat 2X kali 2. 2-nya dari turunan pangkatnya itu. Karena pangkatnya mengandung koefisien X ya. Mengandung koefisien yang bervariabel X. Ini juga diturunkan sebagai pengali. Ya, tapi kalau E pangkat X turunannya apa? Ya tetap E pangkat X. Itu ya. Nah, ini turunan pertamanya yaitu adalah E pangkat 1 plus 2X dikalikan dengan turunan dari 2X, yaitu 2. Kemudian turunan keduanya tinggal turunkan aja dari turunan pertama ya. Dari sini diturunkan berarti 2 dikali 2 ya. 2 dikali 2. Kalau ada 2 lagi kenapa? Dari ini turunan pangkatnya. Kalikan dengan E pangkat 1 plus 2X. Berarti turunan kedua itu 2 pangkat 2 kali E pangkat 1 plus 2X. Nah, ini beruntun seperti ini ya. Sebanyak turunannya berapa, maka 2-nya juga pangkatnya bertambah sebanyak turunan ke berapa ya. Berarti turunan ke N itu sama dengan 2 pangkat N kali E pangkat 1 plus 2X. 2-nya dari mana? Dari turunannya 1 plus 2X. Kalau nanti E pangkat 3X ya, berarti di sini 3 pangkat N ya. Karena ini adalah didapatkan dari turunan pangkatnya E tadi. Kalau E pangkat 4X diturunkan berarti di sini 4 ya. 4 pangkat N kali E pangkat 4X. Seperti itu ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke dalil hospital teman-teman. Jadi kita kembali flashback lagi ke limit. Limit ada kaitannya dengan turunan. Kalau kemarin kita kan mempelajari limit dulu untuk mencari turunan ya. Jadi dasarnya turunan itu adalah limit. Tapi ternyata dari turunan itu bisa digunakan untuk mencari limit yang sulit dihitung. Yaitu dengan cara hospital. Ya, cara hospital seperti ini. Makanya kemarin dalam UTS itu untuk menyelesaikan turunan, teman-teman tidak boleh menggunakan dulu hospital karena hospital belum sampai. Gunakan manipulasi aljabar ya. Tapi di sini karena hospital itu juga ditemukan ya, maka hospital ini bisa untuk menyederhanakan pencarian limit ya. Nah, teori hospital adalah cara untuk menyelesaikan limit dengan menggunakan turunan. Yang diturunkan apa? Bagian pembilang dan penyebut ya, masing-masing pembilang dan penyebut diturunkan. Jika bentuk limit X mendekati C dari Fx per Gx ya, hasilnya itu kalau dihitung 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga, maka limit X mendekati C dari Fx per Gx ini sama saja setiap pembilang dan penyebutnya diturunkan. Nanti pasti akan ketemu hasil dari limit X mendekati C untuk Fx per Gx ya. Contohnya seperti ini, limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Kalau kemarin kan ini X plus 2 kali X min 2. Nah, X min 2-nya dicoret kiri kanan, ketemu ya. Tapi ini tidak. Ini bisa digunakan pembilangnya diturunkan yaitu 2X, penyebutnya diturunkan yaitu 1. Sehingga 2X per 1, kalau X-nya dimasuki 2, hasilnya 4 ya. Kemudian ini juga limit X mendekati 3 dari X kubik min 27 per X kuadrat min 9. Turunkan aja bagian pembilang dan penyebutnya diturunkan, hasilnya berarti limit X mendekati 3 dari hasil turunannya tadi 3X kuadrat per 2X. Berarti ini 3X per 2. X-nya dimasukkan ke ini ya, 9 per 2 ya. Jadi hospital seperti itu. Bisa kita gunakan cara hospital kalau bentuk yang pertama ini ya. Hasil baginya itu 0 per 0 atau tak terhingga. Kemudian bagaimana untuk soal limit X mendekati 0, X kali ln X ya. X itu kan sama saja kalau ditaruh di penyebut ya. Ln X per X pangkat min 1 ya.
X ini pangkat 1 kalau ditaruh di bawah tanda seper ya. Kalau ditaruh di bawah tanda seper itu menjadi X pangkat min 1. Begitu juga kalau suatu bilangan atau X ya. X itu di bawah seperti ini misalkan ya. 2X kalau dinaikkan ke atas ya. Ini menjadi 2 pangkat min 1 kali X pangkat min 1 ya. Nah, seperti ini. Misalkan X yang di bawah ini ditarik ke atas, ini menjadi X pangkat min 1. Dari X pangkat min 1 kalau tarik di bawah seper berarti jadi X pangkat 1. Itu ya teman-teman ya. Berarti ini bisa kita selesaikan dengan bentuk seperti ini, yaitu dari limit X mendekati 0 ln X per X pangkat min 1 atau ln X per seper X gitu. Nah, turunkan aja ln X itu turunannya berapa? Seper X. Kemudian yang bawah X pangkat min 1 diturunkan itu adalah min X pangkat min 2. Nah, bisa nanti kalau dimasuki tinggal ketemu nanti. Ini juga atas bawah turunkan nanti akan ketemu. Gitu ya. Untuk soal-soalnya yang belum dikerjakan nanti kerjakan secara estafet ya untuk bab ini, dan bab yang tadi turunan tingkat tinggi juga dikerjakan secara estafet kalau ada soal yang belum ada penyelesaiannya. Bentuk lain seperti ini ya, misalkan kalau dihitung itu hasilnya 0 kali tak terhingga atau tak terhingga min tak terhingga atau 0 pangkat 0 atau 1 pangkat tak terhingga atau tak terhingga pangkat 0 harus diubah ke bentuk supaya bisa dihospitalkan ya, harus diubah ke bentuk 0 per 0 atau tak terhingga ya. Contohnya seperti ini ya. Limit X mendekati 0 dari cos X pangkat seper sin X ya. Ini kalau X-nya kita masukkan ke sini, cos 0 itu kan 1. Sin 0 itu 1, berarti 1 dipangkatkan tak terhingga. Bentuknya kan ini 1 tak terhingga. Harus diubah dulu supaya bentuknya jadi yang 0 per 0 atau tak terhingga. Ya, kita bisa menggunakan teknik ini ya. E pangkat E log X itu sama dengan X ya. Atau E pangkat ln X ya. Ln itu kan E log. E pangkat ln X itu sama dengan X. Nah, kita coba di sini. Berarti yang dilimitkan adalah cos X pangkat seper sin X ya. Berarti tinggal ini dimasukkan saja ke pangkatnya E. E pangkat ini ya, ln cos X pangkat seper sin X ya. Yang dilimitkan adalah bagian pangkatnya aja, karena yang memuat variabel X adalah pangkatnya. Nggak masalah, E-nya nggak usah diapa-apain. E pangkat limit X mendekati 0 dari ln cos X pangkat seper sin X. Nah, ln cos X pangkat seper sin X itu seper sin X-nya bisa dijadikan pengali di sini ya. Log A pangkat X itu sama dengan X kali log A. Ya. Ln X pangkat A berarti A kali ln X gitu ya. Ln cos pangkat seper sin X-nya ditarik ke koefisien jadi pengali seperti ini. Nah, ini berarti kita punya bentuk ln cos X per sin X di sini. Ya kan? Cos 0 derajat itu 1. E log berapa supaya menjadi 1? Berarti E pangkat 0. Di sini 0 ya. Hasilnya 0. Kemudian sin 0 derajat 0. Ini bentuknya udah 0 per 0 sekarang ya. Oke, karena bentuknya udah 0 per 0, kita bisa menggunakan hospital ya. Ln cos X diturunkan, itu hasilnya adalah turunan dari ln X itu adalah seper X. Kalau ln cos X berarti seper cos X. Kemudian kalikan, karena cos X itu punya turunan, kalikan dengan min sin X ya. Yang bawah sin X diturunkan itu cos X. Oke. Sekarang berarti ini kita punya seper cos kuadrat kali min sin X ya. Nah, X sama dengan 0, masukkan aja ke sini. Min sin 0 derajat itu 0 ya. Min sin 0 derajat itu 0. Kemudian cos 0 itu kan 1. Ya. Berarti ini min sin 0 derajat itu 0. Cos 0 itu 1. Berarti 0 per 1 ya. Min 0 per 1 itu 0 ya. Berarti E pangkat 0 ya. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Hasilnya 1. Nah, ini ada soal ya. Teman-teman nanti kerjakan. Ini yang belum ada pembahasannya. Seperti ini. Kerjakan secara estafet ya. Sama seperti teknik kemarin. Supaya teman-teman bisa belajar dari teman yang lain dan pengerjaannya tidak terlalu berat ya.
kerjakan secara estafet. Kalau misalkan jumlah mahasiswanya banyak kok soalnya lebih sedikit dari jumlah mahasiswanya, berarti ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan soal yang sama. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mengerjakan secara estafet dan teman-teman bisa belajar satu sama lain ya. Bisa belajar teman-teman yang mengerjakan nomor yang lain gitu. Nah, ini gradien garis singgung. Jadi aplikasi dari turunan itu adalah mencari gradien ya. Nah, persamaan garis untuk melalui dua titik, yaitu titik x1, y1 dan x2, y2. Itu ini rumus Pitagoras, rumus gradien di kelas 2 SMP kalau tidak salah ya. Ini seperti ini ya. Y kurang Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini rumus mencari persamaan garis dari dua titik yang diketahui ya. Sekaligus ketemu gradiennya ini. Atau seperti ini. Nah, gradien kurva Y itu adalah M ya, atau turunan dari persamaan Y, atau turunan dari fungsi Y. Jadi gradien itu adalah turunan dari fungsi Y. Nah, garis singgung adalah garis yang menyinggung kurva Y di satu titik. Persamaan garis singgung di titik persamaan garis singgung di titik X1 Y1 dengan gradien M, jika diketahui gradiennya dan satu titik diketahui, maka persamaan garis singgung di titik itu dengan rumus ini ya, Y kurangi Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini rumus SMP ya. Tapi di sini ditambah bahwa gradien itu adalah turunan ya. Turunan dari kurva Y. Garis singgung adalah garis yang menyinggung kurva Y di suatu titik ya. Nah, garis singgungnya itu punya suatu kemiringan. Garis singgung kurva Y itu punya suatu kemiringan, yaitu adalah gradien. Mencari gradiennya ya turunan dari kurva Y-nya tadi. Nih, rumus dasarnya. Jika garis G1 sejajar dengan G2, maka gradien kemiringan garis G1 sama dengan kemiringan garis G2. Jadi M itu adalah gradien atau kemiringan ya. Jika G1 tegak lurus dengan G2, maka M1 kali M2 sama dengan min 1, atau M1 sama dengan min 1 per M2, atau kebalikannya, atau M2 sama dengan min 1 per M1 ya. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung, sehingga gradien garis normal sama dengan 1 per gradien garis singgung, atau kebalikannya, atau gradien garis singgung sama dengan min 1 per gradien garis normal. Ya, MN ini gradien garis normal, MS gradien garis singgung ya. Oke, ini salah satu aplikasi dari turunan ya. Nah, ini kurva Y punya garis singgung yaitu GS ya. GS kalau tegak lurus ini berarti ini garis normal ya. Nah, gradiennya si GN sama GS ini persamaannya memenuhi MN sama dengan min 1 per MS, atau kebalikannya, atau MS sama dengan min 1 per MN gitu ya. Kemudian kalau nanti diketahui ini GS punya gradien, maka gradiennya pasti akan sama dengan turunan pertama dari kurva Y ya. Tergantung kurva Y-nya persamaan fx-nya seperti apa. Nanti kalau diturunkan itu pasti akan sama dengan gradiennya ini ya. Jadi turunan itu kan kemiringan. Turunan dari suatu kurva ya. Itu kemiringan. Seret. Nah, ini salah satu aplikasinya. Carilah persamaan garis singgung PGS dari kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 di titik dengan aksis X sama dengan min 1. Carilah persamaan garis singgung ya dari kurva ini di titik aksis X sama dengan min 1. Nah, pertama Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Kemudian kalau di titik aksis dengan X sama dengan min 1 tinggal kita masukkan aja min 1-nya ke X-nya ya. X sama dengan min 1 tinggal kita masukkan min 1 ke fungsi Y-nya pada variabel X-nya, maka ketemu Y sama dengan 8 ya. Berarti di titik X sama dengan min 1,8 ya. Garisnya menyinggung kurva Y di titik min 1,8, maksudnya seperti itu. Nah, di titik itu kita cari supaya persamaan garis singgungnya ketemu, berarti kita
tinggal mencari gradiennya. Nah, gradien garis singgungnya adalah turunan pertama dari fungsi y. Ya, ini 2x min 4 ya. Dengan x-nya min 1 ya. 2x min 4 masuki min 1. Berarti min 2 min 4 ya. Berarti gradiennya adalah min 6. Ini adalah gradien garis yang menyinggung kurva y di titik min 1,8. Nah, udah ketahuan. Titiknya udah ketahuan, gradiennya udah ketahuan, tinggal pakai rumus yang y min y1 sama dengan m kali x min x1. Ketemu persamaan garis singgung yang menyinggung kurva y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 ya. Nah, sekarang carilah persamaan garis singgung kurva y sama dengan x kubik min 6x plus 3 yang sejajar dengan garis y sama dengan 6x min 2. Sudah ketahuan ya. Kalau sejajar itu kemiringannya sama, m-nya sama. Nah, berarti turunannya ini harus sama dengan 6 ya. Turunannya ini harus sama dengan 6 karena kalau sejajar gradiennya harus sama ya. Maka G1 sama dengan Y G1 sama G1 ya, garis 1 itu adalah Y sama dengan X kubik min 6X plus 2. Nah, gradien garis singgungnya dari G1 itu adalah turunan pertamanya dari X kubik min 6X plus 2. Berarti 3X kuadrat min 6. Ini M1. Kemudian garis yang sejajar tadi ya, itu garis kedua, ini garis 2 ini, bukan G1 lagi, salah ketik lagi, ini G2. Nah, ini Y sama dengan X min 2 itu adalah G2 ya. Udah ketahuan gradiennya adalah 6. Nah, karena garis singgung itu sejajar dengan garis kedua, garis singgung kurva Y itu sejajar dengan garis kedua, maka kita samakan 3X kuadrat min 6 sama dengan 6 ya. Karena apa? Sejajar itu berarti gradien garis 1 dan gradien garis 2 itu sama ya. Gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2 itu sejajar. Berarti garis singgung yang di sini punya gradien sama dengan gradien dari garis kedua ya. Kebetulan gradien garis 2 itu 6. Berarti turunan pertama dari ini sama dengan 6 ya. Ini juga turunan pertamanya kan tadi 3x kuadrat min 6 sama dengan 6. Tinggal dicari aja x-nya. Ketemu x-nya ini ya, ada 2 x-nya karena kuadrat ya. Nah, sekarang dengan x yang 1 dan x2 ketemu, kita masukkan ke persamaan kurva, maka akan ketemu y1 dan y2-nya. Untuk x sama dengan 2, masukkan ke sini, ketemu y-nya min 2. Untuk x sama dengan min 2, masukkan ke kurva rumus persamaan kurva y, ketemu y sama dengan 6. Berarti ada 2 titik ya, 2, min 2 dan min 2,6. Ada 2 titik. Kalau udah ketemu 2 titik, pakai rumus gradien yang pertama, persamaan garis yang pertama ya. Oh, bisa pakai rumus persamaan yang kedua, karena udah ketahuan gradiennya. Kalau belum ketahuan gradiennya, teman-teman bisa pakai yang ini. Jika hanya diketahui 2 titik, persamaan garis dari 2 titik itu, pakai rumus ini kalau tidak diketahui gradiennya. Tapi karena tadi sudah diketahui gradiennya 6, kita pakai salah satu titik aja. Kemudian kita gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Ini ya. Itu ya. Kemudian untuk M sama dengan di titik yang kedua, kita masukkan lagi. Ya. Kita masukkan di titik min 2,6, kita masukkan di sini. Berarti ada 2 garis. Karena tadi sejajar ya, sejajar itu tidak bersinggungan. Garisnya ada 2, cuman kemiringannya sama gitu. Jadi garisnya sendiri, cuma kemiringannya sama. Ini ya, kemiringan itu M itu adalah koefisien X-nya ini. Sama-sama 6 ya. Cuma konstantanya beda. Jadi ini pisah garis tapi kemiringannya atau gradiennya sama. Gitu ya. Nah, ini soal nanti teman-teman kerjakan, tentukan persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan akar X min 3 yang tegak lurus terhadap 6X plus 3Y min 4 sama dengan 0. Ini Anda cari dulu gradiennya berapa, Y sama dengan berapa X gitu. Ya. Kemudian turunannya ini nanti harus kalau tegak lurus itu memenuhi persamaan seper gradiennya ini ya. Turunannya ini harus sama dengan seper gradiennya ini.
Kemudian nanti ketemu titiknya, masukkan ke Y, ketemu titik Y1, Y2, dan seterusnya. Ya, sama seperti contoh ya. Mirip dengan teknik pengerjaan di contoh-contoh ya. Nanti teman-teman kerjakan secara estafet ya. Ini juga. Ini fungsi implisit ya teman-teman ya. Oke. Tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal pada kurva Y kuadrat min 2x min 4y min 1 sama dengan 0 di titik A, yaitu min 2,1, titik A-nya min 2,1. Ya, ini fungsi implisit ya teman-teman ya. Maka untuk menurunkannya harus menggunakan teknik yang ketika fungsi implisit. Nah, seperti ini. Ini Y kuadrat diturunkan itu adalah 2y kali dy per dx ya. Ya, ini 2y kali dy per dx. Min 2x diturunkan adalah min 2. Min 4y diturunkan adalah min 4 kali dy per dx. Nah, nanti tinggal dy per dx-nya dicari. Dy per dx-nya kan distributif nih, dicari. Nah, ketemu. Seperti ini ya, dy per dx-nya itu kan distributif. Berarti tinggal dikalikan ini aja. Ini min 2-nya kita pindah ke kanan, 2. Berarti tinggal 2y kali 4 kali dy per dx. Dy per dx-nya sudah sendiri. Berarti 2 per 2y min 4 ya. 2 per 2y min 4 ini adalah 1 per y min 2. Ini adalah m-nya. Jadi di titik A sama dengan ya, titik min 2,1. Tinggal kita masukkan saja ini yang diketahui y-nya ya. Karena ini m-nya adalah persamaan yang menggunakan koefisien y, maka ini yang dimasukkan adalah y-nya. Y-nya 1. 1 per y min 2, y-nya disubstitusikan dengan 1 ya. Karena tidak bisa kalau kita gunakan x, karena x ini kan min 2. Di sini persamaan m-nya menggunakan variabel y, yang kita masukkan adalah y-nya, supaya ketemu m-nya berapa. Berarti 1 per y-nya 1 dimasukkan 1 min 2 ya. 1 bagi 1 min 2 itu min 1. Berarti gradien di titik A min 2,1 itu adalah min 1 ya. Garis singgung. Tadi pertanyaannya apa ini? Tentukan PGS dan PGN. Nah, di titik A yaitu min 2,1 ketahuan M-nya. Untuk persamaan garis singgungnya tinggal kita masukkan saja ke rumus ini ya. Nah, ini. PGN dan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal ya. Garis normal berarti yang tegak lurus. Berarti M sama dengan ini M1 sama dengan min 1 per M2. Berarti positif ya nanti ya M2-nya ya kalau tegak lurus atau garis normal ya. Nah, persamaan garis normalnya ini ya. M2 kali M1 hasilnya min 1. M2 kali M1 hasilnya min 1. Berarti kalau salah satu M-nya udah min 1, berarti salah satu M-nya adalah 1 ya. Ketemu ya 1 di sini. Persamaan garis normalnya adalah yang M-nya 1 ya. Karena udah ketahuan M2-nya itu min 1. M1 kali M2 harus sama dengan min 1. Itu kalau garis itu saling tegak lurus atau saling normal ya, saling tegak lurus, saling bersiku 90 derajat ya. Maka persamaan garis normalnya itu adalah gradiennya itu 1. Itu dari persamaan tegak lurus tadi ya. M2 kali M1 sama dengan min 1. Berarti kalau salah satu M-nya udah min 1, maka M yang lain adalah 1 ya. M yang lainnya itu adalah gradiennya garis normal. Titiknya sama ya, titiknya sama. Berarti 1 kali X plus 2, titiknya adalah min 1 dan 2 ya tadi ya. 2 kali min 2, min 1 ya. Di sini kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1.
Ya, X-nya itu min 2, jadinya X min X itu plus ya, jadinya ya, plus 2. Gitu ya. Ini 1, ada penjelasannya. G1 garis tegak lurus dengan G2, berarti M2 tegak lurus dengan M2 ya. Tadi M1 kali M2 sama dengan min 1, salah satunya kalau sudah min 1 berarti yang lainnya 1. Ini ada penjelasannya ya di sini ya. Nah, ini tinggal dihitung saja, ketemu Y persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan X plus 3 ya. Itu ya teman-teman ya. Persamaan garis singgung. Berarti kuncinya adalah dari kurvanya itu, kurva yang disinggung ya, itu diturunkan dulu ya. Turunkan dulu, ketemu gradiennya ya, ketemu gradiennya. Kemudian di titik mana dia? Di titik mana? Nah, titiknya itu bisa digunakan untuk mencari gradiennya ya. Kalau fungsinya implisit untuk mencari gradiennya, udah ketemu gradiennya, udah ketemu titiknya, berarti kita bisa mencari persamaan garis singgung ya, dan persamaan garis sejajarnya. Karena dengan gradien dan satu titik koordinat kita bisa menggunakan rumus ini, kita bisa menemukan persamaan garisnya ya. Kalau yang diminta garis singgung, salah satu gradien sudah diketahui ya, gampang. Kalau yang diminta garis normal, salah satu gradien sudah diketahui, tinggal pakai persamaan M1 kali M2 sama dengan min 1 tadi ya. Berarti M2-nya ada yang salah satunya positif gitu. Gitu teman-teman. Ya mungkin ya ini ada soal juga ya. Nanti teman-teman kerjakan. Jadi total soal pada setiap bab turunan tingkat tinggi, kemudian bab hospital, nanti silahkan dikerjakan secara estafet ya. Tekniknya sama seperti kemarin. Silahkan belajar satu sama lain ya. Setiap mahasiswa mengerjakan nomor yang berlainan, mungkin karena soalnya itu lebih sedikit dari jumlah mahasiswa, nanti ada mahasiswa yang mengerjakan soal-soal yang sama, tapi tidak apa-apa. Yang penting teman-teman mengerjakan secara estafet dan belajar satu sama lain ya. Oke, tadi masih ada ini ya, masih ada istilahnya mana yang perlu kita pastikan ya ini ya. Di sini karena ada ambigu untuk D kuadrat Y per DX kuadrat tadi ya rumusnya ya. Apakah D per DT dari D per DX atau D per DT dari, oh ini yang ini, bab ini. Apakah D per DT dari D per DT atau D per DT dari D per DX per DX per DT. Kita lihat, saya ada, oh tidak terhubung internet ya. Oke, kita pause dulu teman-teman, pause dulu ya. Ya teman-teman, terpecahkan ya, kita tadi mencari ya, ada channel YouTube Khan Academy, ini menentukan turunan kedua dari fungsi parameter, ternyata adalah untuk D kuadrat Y per DX kuadrat itu sama dengan D per DT dari DY per DX dibagi DX per DT. Berarti di sini bukan DY per DT tapi DY per DX ya. Karena dalam channel ini dikatakan bahwa ini adalah first derivative atau Y aksen, Y turunan 1, Y aksen 1. Maka di sini D per DT-nya adalah dari D atau Y aksennya, dari DY per DX-nya, per DX per DT. Oke, kalau di sini ada kebingungan, nanti teman-teman pegang saja pedoman yang di sini teman-teman, sebentar. Berarti ini yang keliru yang di sini ya. Yang di sini ya teman-teman ya. Berarti ini first derivative-nya atau turunan pertamanya itu D per DX ya. Maka di sini Y aksen 2-nya D kuadrat Y per DX kuadrat itu adalah D per DT dari DY per DX, karena Y aksennya adalah DY per DX. Di sini bukan DY per DT, tapi DY per DX ya, dibagi DX per DT. Benar, pembaginya sama seperti yang dicontohkan di ini ya, di Khan Academy ini ya. Ini kalkulus juga. Ini juga DY per DX-nya adalah DY per DT dibagi DX per DT sama ya.
Kemudian turunan keduanya atau Y aksen duanya adalah D per DT dari DY per DX, bukan DY per DT. Jadi begitu teman-teman ya. Berarti ini DY per DX. Saya ganti aja coba ini, supaya nanti teman-teman tidak bingung. Predefined text. Tidak bisa menulis ya di sini ya teman-teman ya. Dot line pola tidak bisa, pola di sini. Predefined. Pakai apa ya? Ini. Bukan. Ini aja. Add text saja ya. Ini berarti X ya ini ya. Ini X ini. Oke. Ini X, berarti D per D dari DY per DX, bukan D per DT ya. DY per DX. Ini berarti saya keliru ya. Tadi saya berasumsi, tapi setelah melihat Khan Academy di channel YouTube tadi, ini harusnya DY per DX, bukan DY per DT. Saya hilangkan ya supaya saya kembalikan ke T harusnya berarti. Add X, coba gini aja lah. Itu ya. Oke, ini DY per DX ya. Berarti sudah benar. Perhitungan yang di sini benar, tapi yang di sini yang keliru tadi. Yang di sini DY per DX, bukan DY per DT. Oke. Begitu teman-teman, silakan dikerjakan soal-soal latihannya. Demikian materi untuk pertemuan ke-10 ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.